Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam kompetensi. Baik, Sobat Bangkom sekalian, para hadirin sekalian, selamat datang di podcast kami, podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang terhormat narasumber kita, Ibu DRA Harminingsih, MPD. Beliau merupakan pengawas ahli madya pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Provinsi Jawa Tengah. Baik, tak kenal maka tak sayang, kita langsung saja tanyakan langsung terkait dengan biodata Ibu. Jadi bertugas di mana, kemudian cabang dinas pendidikan tersebut di wilayah 5 itu mencakup di wilayah mana saja, Ibu? Oke. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Bayu dan teman-teman semua. Saya bertugas di cabang dinas pendidikan wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Nah, di cabang dinas pendidikan wilayah 5 itu ada 3 kabupaten, ada Boyolali, kemudian Salatiga, dan Klaten. Tetapi untuk kantornya, kantor cabang dinas pendidikan wilayah 5 itu di Kabupaten Boyolali. Oh, di Boyolalinya ya, Sobat sekalian. Baik, itu tadi sedikit perkenalan dari Ibu Harminingsih. Kemudian untuk pelaksanaan diklat fungsional terdapat seperti aksi kerja ya, Bu ya? Aksi nyata. Aksi nyata ya, Bu ya. Nah, aksi nyata Ibu Harminingsih ini judulnya berupa peningkatan pemanfaatan PMM pada fitur pelatihan mandiri melalui BIMLAT berkelas bagi guru SMA Kabupaten Boyolali. Nah, bisa dijelaskan Ibu, sebelum penjelasan untuk terkait isinya, kita juga mau tanya Ibu, itu untuk mungkin kita asing ya dengan bahasa terkait dengan kependidikan. Nah, untuk PMM dan BIMLAT berkelas itu singkatan dari apa, Ibu? Oke, terima kasih Mas Bayu. Yeah. Pada saat ini, saya kan sedang mengikuti pelatihan penguatan pengawas sekolah, SMA, SMK, dan SLB. Sedangkan untuk saya, kebetulan adalah pengawas SMA. Yeah, Ibu. Nah, kenapa saya mengambil judul dari aksi nyata, inovasi pengawasan, itu adalah peningkatan pemanfaatan PMM. PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar. Oh, nah, platform Merdeka Mengajar ini adalah salah satu dari intervensi pemerintah pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini kan kurikulum merdeka baru trending topik ya, iya, betul, karena Ibu. Perubahan kurikulum. Betul. Dan ini baru tahun kedua dilaksanakan. Sedangkan pemerintah membuka peluang bagi sekolah pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri. Betul. Nah, karena mandiri, maka pemerintah itu memberikan fasilitas kepada sekolah, kepada guru untuk belajar tentang kurikulum merdeka melalui PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini, inovasi pengawasan saya itu memang khusus mengambil di pelatihan mandiri. Oh, kenapa? Karena pelatihan mandiri ini langsung diimplementasikan di kurikulum merdeka, khususnya guru dan khususnya pembelajaran di kelas. Yeah. Karena fokus kurikulum merdeka ini kan berpusat atau berpihak pada murid. Betul. Nah, Ibu. sehingga gurunya lah yang harus diperbaiki, gurunya yang harus banyak belajar. Nah, salah satunya cara belajar melalui pelatihan mandiri. Nah, kalau saya mengambil BIMLAT berkelas, ini BIMLAT berkelas itu apa? Yeah. BIMLAT itu bimbingan dan pelatihan. Yeah. Nah, sedangkan berkelas itu adalah berbasis klaster. Oh, nah, boleh saya jelaskan, ya, kalau silakan, BIMLAT atau bimbingan dan pelatihan itu karena merupakan salah satu tupoksi dari pengawas, itu adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada guru dan atau kepala sekolah untuk meningkatkan profesionalismenya. Oh. Nah, sehingga saya mengambil bimbingan dan pelatihan. Yeah. Sedangkan berkelas ini berbasis klaster. Ini memang bukan tanpa sebab ya saya mengambil berbasis klaster. Saya melihat dari beberapa penelitian melalui PTS ya, beberapa penelitian sebelumnya
itu kebetulan memakai juga berbasis klaster atau berbasis kelompok. Nah, ternyata dari beberapa penelitian yang saya baca dan saya tuangkan dalam laporan praktek baik, itu di sana disimpulkan bahwa menggunakan pelatihan berbasis kelompok itu dapat meningkatkan profesionalisme dari guru. Nah, akhirnya saya memutuskan melalui bimbingan pelatihan berbasis klaster. Itu ceritanya. Ya, jadi kalau dengan berkelompok itu lebih mudah menyerap ilmunya ya Bu, saling diskusi ya Bu, dan sharing selain ilmu. Itu pemerintah itu kan mendorong Bapak Ibu guru untuk berbagi. Nah, di dalam kelompok itu atau di dalam klaster itu ternyata Bapak Ibu guru akhirnya tumbuh rasanya untuk berbagi, bagaimana saling berbagi ilmu dengan guru-guru yang lain, bagaimana mempelajari pelatihan mandiri dan sekaligus nanti diimplementasikan pada pembelajaran di kelas. Betul Ibu, itu untuk dalam rangka mendukung PMM ya Bu, pembelajaran merdeka. Platform Merdeka Mengajar. Oke, baik Ibu. Berikut setelah dijelaskan terkait dengan singkatan dari judul aksi dari Bu Harminingsih. Kemudian kita langsung saja tanya terkait dengan isi aksi nyata ya Bu ya. Nah, itu terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan yang hendak dicapai dari aksi nyata tersebut bisa dijelaskan kepada kita sekalian Ibu? Diawali dari latar belakang, itu kan kita itu bisa mendapatkan dashboard dari IKM, implementasi kurikulum Merdeka dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah kita lihat ternyata pemanfaatan PMM khususnya pada pelatihan mandiri itu masih sangat rendah. Nah, karena latar belakang itulah maka saya mengangkat atau mengambil aksi nyata ini. Jadi memang dilatar belakangi dari kondisi yang sebenarnya. Kondisi realnya betul, kondisi real dan memang pemerintah kan sangat konsentrasi ke ini, ke pelatihan mandiri, bahwa untuk teman-teman yang pelaksana kurikulum ini secara mandiri, dia harus mempelajari secara mandiri pula. Nah, itu kan butuh sentuhan. Nah, itulah. Sedangkan kalau rumusan masalah dan sekaligus menjadi tujuannya, yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimanakah langkah-langkah BIMLAT berkelas yang saya lakukan agar pemanfaatan PMM khususnya di fitur pelatihan mandiri ini bisa meningkat. Pertanyaan keduanya, bagaimanakah hasilnya dari BIMLAT berkelas itu? Itu yang menjadi rumusan masalah sekaligus tujuannya. Iya Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian terkait dengan langkah-langkahnya tadi Ibu, dan sekalian mungkin dalam langkah-langkah tersebut juga terdapat hambatan pastinya ya Bu, dalam implementasinya ya Bu. Nah, bisa kita sharing bersama-sama kepada Sobat Bangkom, disampaikan oleh Ibu Harminingsih bagaimana langkah-langkah Ibu dan hambatan serta rintangan yang dihadapi Ibu dalam mengimplementasikan aksi nyata dari program tentunya karena ini ada masalah ya kan, berbasis masalah. Nah, di situ kita mencoba memecahkan masalah. Betul Ibu. Nah, langkah pertama memang melakukan dulu koordinasi dengan kepala sekolah. Kebetulan kami mengambil 3 sekolah binaan di SMA Negeri Kabupaten Boyolali. Ada di SMA Negeri 1 Simo, SMA Negeri 1 Nogosari, dan SMA Negeri 1 Ngemplak. Nah, di 3 sekolah itu awalnya kita koordinasi dulu. Fokusnya di Boyolali dulu ya, di Boyolali. Ya, fokus di Boyolali selain kedekatan jarak dan juga dekat dengan kantor. Non saya sebelumnya Ibu tinggalnya di mana Ibu? Alhamdulillah tinggal di Surakarta. Oh, di Surakartanya malah ya Bu. Tapi alhamdulillah tidak jauh kalau Boyolali, Surakarta tidak terlalu jauh. Pusatnya Batik ya Bu, tapi ya paling nggak ada sejam ya Bu perjalanan ya Bu. Paling hanya setengah jam kalau sampai kantor dari rumah. Alhamdulillah, sehingga tidak ada masalah secara pribadi lah untuk menjangkau ke sekolah tersebut. Tetap ada semangatnya ya Bu. Nah, setelah ada koordinasi, kemudian saya melakukan ini dulu, cek ulang masing-masing guru di 3 sekolah itu melalui online, melalui spreadsheet. Nah, kita cari data dulu. Spreadsheet dulu ya Bu ya. Lemahnya di mana begitu. Akhirnya setelah ketemu kita melakukan pertemuan 3 kali masing-masing sekolah. 3 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama saya melakukan sharing dulu PMM itu apa, pelatihan mandiri itu apa, bagaimana kita memakainya, fungsinya apa, kita jelaskan dulu pada guru-guru. Nah, setelah itu
pertemuan kedua dan tiga mereka mulai berkelompok. Nah ini mulai asiknya, mulai belajar bareng-bareng tentang pelatihan mandiri dan terlihatnya di sini. Ya di sini. Jadi itulah langkah yang saya lakukan dan terakhir refleksi. Nah refleksi pun saya juga memanfaatkan secara online ya dengan Google Form. Nah ini luar biasa. Langsung ke hasilnya sekaligus ya. Alhamdulillah dari Google Form ini hasilnya luar biasa. Jadi hasilnya dari prosentase sebelumnya itu hanya sekitar 50-an, 54 sekian persen yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah BIMLAT berkelas ini sudah hampir sekitar 89 sampai 90%. Sangat meningkat drastis sekali ya Bu ya persentasenya. Yang akhirnya saya dengan kepala sekolah menyampaikan ini loh hasilnya luar biasa begitu. Akhirnya kepala sekolah punya komitmen. Oke Bu, nanti cara ini akan saya lakukan untuk tindak lanjut untuk mempelajari pelatihan mandiri di topik-topik lainnya. Kan topiknya ada 8. Nah, kebetulan yang menjadi sasaran saya di aksi nyata ini baru 4 topik. Nah, berarti masih bisa berkembang ya, Bu ya. Betul. Nah, itulah tindak lanjutnya. Kepala sekolah menyambut baik dan dia akan melakukan seperti apa yang saya lakukan dan dia akan menyelesaikan 4 topik berikutnya. Iya, Bu. Baik, ternyata dengan memanfaatkan teknologi bisa lebih meningkatkan lagi presentasenya ya Bu. Dan dengan mungkin dukungan dari BIMLAT berkelas itu ya Bu, sehingga antusiasme dari para kepala sekolah untuk komitmen dalam support implementasi aksi tersebut jadi lebih baik lagi. Oh ya, tadi hambatannya belum ya, lupa. Tadi sudah langsung strateginya ya Bu, ya langsung langkah-langkah hasilnya ya. Tapi pasti ya di perjalanan ada hambatan. Iya betul Ibu. Sebetulnya hambatan yang paling terasa betul itu adalah kondisi Bapak Ibu guru. Karena saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan efektif. Dia harus ngajar di kelas. Betul. Nah kemudian dia harus melakukan istilahnya inovasi pembelajaran. Iya, sudah nggak COVID lagi soalnya ya Bu ya. Sudah lagi, banyak yang sudah offline. tatap muka. Luring. Nah, akhirnya kan kita harus mencari cara gitu kan. Hambatannya itu, tapi kita ngasih cara atau cari cara dengan kepala sekolah, kita pakai kelompok-kelompoknya atau klasternya ini agak unik. Klaster yang di SMA 1 Simo dan Nogosari itu berbasis guru yang tidak mengajar di jam itu. Jadi memang klasternya agak unik ya. Klasternya kita menyesuaikan jadwal ya. Menyesuaikan jadwal. Misal ada 10 orang yang jam kedua, 3 tidak ada jam, kita pelatihan bareng begitu. Langsung dimanfaatkan nanti 45 ganti guru yang lain gitu. Alhamdulillah itu luar biasa. Jadi guru-guru memanfaatkan waktu jeda tidak mengajar. Betul, nah, Ibu. itu yang berlaku. Nah, beda lagi dari SMA 1 Ngemplak karena kebetulan dia sedang melakukan UTS dan UTS-nya dengan online. Nah, sehingga Bapak Ibu guru bisa tinggal dipantau oleh tim IT-nya. Nah, betul, itu memang beda-beda tempat, beda cara mengelompokkannya. Itu hambatan yang memang betul-betul terasa buat saya. Akhirnya harus cari strategi klaster yang kayak apa ini ya, yang harus saya buat gitu ya, agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Betul Ibu. Jadi dengan memanfaatkan jadwal dan ya mungkin dalam beberapa sekolah itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya Bu, sehingga strateginya juga yang digunakan itu juga sendiri-sendiri. Akhirnya ya dengan bantuan dari BIMLAT berkelas itu juga ya Bu ya. Betul. Karena klaster itu sehingga lebih mudah lagi ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang aksi nyata dari Ibu Harminingsih. Nah, sekarang ini kita langsung saja terkait dengan pesan dan kesan Ibu dalam mengikuti pelatihan fungsional di BPSDM Jawa Tengah ini Bu. Baik, silahkan disampaikan kepada sobat-sobat Bangkom sekalian bagaimana pesan dan kesan Ibu selama melaksanakan pelatihan di sini. Tentunya yang pertama ucapan terima kasih ya. Karena kita kan teman-teman pengawas itu sebetulnya kesibukannya sudah luar biasa untuk mendampingi sekolah-sekolah binaan. Betul. Namun dengan program pelatihan yang dengan model on in ya, jadi in service training 1, kemudian on the job training, kemudian in service 2. Ini ternyata memang membuat kami, teman-teman pengawas khususnya saya, itu merasa bahwa ini kemarin dapat materi ini, habis itu kita implementasikan, gitu rasanya enak sekali gitu ya. Jadi langsung dapat materi, kemudian langsung praktek, dan prakteknya juga langsung mengena. Karena kan tugasnya pengawas itu kan membimbing dan mendampingi sekolah binaan, guru, kepala sekolah.
Nah, begitu dapat materi di in 1, kemudian on-nya kita praktekkan, itu rasanya jadi kita terarah, terbimbing. Betul, Ibu. Nah, setelah itu kita pun juga punya pertanggungjawaban. Nanti di in 2, gitu ya, di in 2 kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama on, gitu ya. Sehingga ada dipacu juga kita ya. Selama ini kan kadang-kadang teman-teman pengawas mau nulis itu kan juga berpikir sekian kali ya mau nulis. Ibu. Nah, kalau seperti ini akhirnya kan kita nulis best practice, kita buat video. Betul. Nah, akhirnya kan kompetensi kita juga meningkat. Bertambah lagi itu ya, yang Bu. Luar biasa. Saya sangat-sangat terkesan itu karena kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas akhirnya juga terasa. Dan bisa langsung diimplementasikan pada tupoksi sendiri ya, Bu ya. Betul sekali. Baik, terima kasih atas pesan dan kesannya Ibu terkait dengan pelatihan fungsional di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya mungkin ada pesan dan harapan dari Ibu kepada ya mungkin teman-teman pengawas atau teman-teman pelatihan, Ibu, monggo silahkan disampaikan pada sobat Bangkom sekalian. Oke, mungkin ke BPSDMD dulu ya. Iya. Kita pengennya memang ke depan ini tidak berhenti di sini karena teman-teman pengawas kan butuh peningkatan kompetensi. Betul sekali, Bu. Nanti kalau bisa kita sharing dulu apa sih yang dibutuhkan oleh pengawas. Gitu. Nah, itu nanti baru diadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau buat teman-teman pengawas, memang kalau kita sedang di sini ya kita fokus. Iya. Terkadang teman-teman di sini kerjaan lagi ya. Jadi kita tuh fokus. Saya sering sekali mengajak teman-teman kalau di kelas, oke, kita fokus dulu lah di sini. Kita fokus 15 hari, kita fokus mengembangkan untuk kompetensi on the job trainingnya. Ya oke, kita fokus itu dulu gitu, nggak usah mikir yang lain dulu. Betul. Dan insya Allah kalau begitu nanti kita akan mendapatkan yang terbaik. Yang dikhawatirkan kalau mereka itu baru di sini tapi mikir yang lain, nanti dua-duanya nggak dapat. Iya, betul. Di sini nggak maksimal, di sana juga nggak kena. Itulah. Malah hilang semuanya dua-duanya ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Harminingsih atas penjelasannya, atas bincang-bincang kita pada episode podcast kali ini. Semoga ilmu dan sharing pengalaman yang bermanfaat dari Ibu Harminingsih bisa meningkatkan inspirasi dan insight-insight bagi kita Sobat Bangkom sekalian seluruh Indonesia. Baik, cukup sekian mungkin dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kehadirannya dan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bu Harminingsih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.